Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraini, guru sosiologi di SMA Negeri 14 Garut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 11 semester Gasal, yaitu mengenai kelompok sosial. Sebelum menjelaskan materi kelompok sosial lebih lanjut, saya hendak menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Setelah Anda mempelajari bab kelompok sosial, diharapkan Anda semua mampu yang pertama mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, yang kedua mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, kemudian yang ketiga memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian yang keempat, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Itu adalah tujuan pembelajaran materi kelompok sosial. Sejak lahir, manusia sudah memiliki dua hasrat atau keinginan pokok dalam kehidupannya. Yang pertama, keinginan menjadi satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, keinginan menjadi satu dengan lingkungan alam. Nah, keterkaitan dan atau ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok sosial atau social group. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Kumpulan individu tadi bisa dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi misalnya Anda bergabung dalam sebuah kelompok sosial dan Anda menganggap diri Anda adalah bagian dari kelompok tersebut, berarti Anda sudah memenuhi syarat tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi orang lain menganggap diri Anda yaitu bagian dari kelompok sosial tersebut. Nah, itu sudah memenuhi syarat kelompok sosial seperti itu. Setelah membahas mengenai syarat kelompok sosial, kini kita akan membahas ciri-ciri kelompok sosial. Apa saja? Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata dan dapat dikenal, kemudian dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Ya, yang kedua, setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Kemudian yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Jadi ketika di dalam kelompok sosial, setiap anggota ini kan memiliki status ya, atau jabatan atau kedudukan. Kemudian dalam kedudukan tersebut memiliki perannya. Nah, antara status tersebut satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan, jadi saling ketergantungan. Ya, itu adalah ciri dari kelompok sosial. Ciri yang selanjutnya yaitu setiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Ya, tadi karena memiliki status yang berbeda, maka diikuti pula dengan peran-peran yang berbeda pula. Nah, ketika memiliki peran yang berbeda, maka setiap anggota ini sudah memenuhi ciri dari kelompok sosial seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Apa yang disebut dengan norma? Ya, kalian harus ingat. Norma sudah kita pelajari di kelas 10. Norma adalah aturan, kaidah ya yang mengatur kelakuan ya, mengatur peran anggota itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Bagaimana sih proses dan juga faktor terbentuknya kelompok sosial? Nah, kita akan jelaskan dulu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi dengan manusia lainnya,
kemudian dapat bertahan hidup, maka mereka bisa membentuk suatu kelompok. Nah, suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila sedikitnya terdapat dua orang atau kita sebut sebagai diat, kemudian triad terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Itu ya, jadi, bisa disebut sebagai, kelompok sosial ya, selain memenuhi syarat dan juga ciri-ciri kelompok sosial, bahwasanya kumpulan individu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial minimal terdiri dari 2 orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang disebut sebagai diad. Nah, kemudian apabila 3 orang kita sebut sebagai triad. Nah, ketika besarnya anggota kelompok ini meningkat, jumlah kemungkinan hubungan juga meningkat. Demikian, seseorang dikatakan menjadi bagian dari kelompok apabila berkumpul dengan para anggota dan memiliki interaksi dengan anggota lain dari kelompok tersebut. Seperti itu. Kita selanjutnya akan membahas faktor pembentuk kelompok sosial. Ada beberapa faktor ya, penyebab terbentuknya kelompok sosial, diantaranya yang pertama memiliki kepentingan yang sama. Nah, dari kepentingan yang sama ini biasa kita sebut sebagai asosiasi. Contohnya yaitu asosiasi ojek online atau ojol gitu ya. Kemudian ada asosiasi kaum buruh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pertalian darah atau keturunan yang sama. Kita bisa melihat Indonesia dari berbagai etnis ya. Jadi misalnya ibu dari keturunan orang Jawa, nah kemudian kalian keturunan orang Sunda, seperti itu. Nah itu bisa menjadi faktor terbentuknya kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Ya, biasanya ini berdasarkan asal-usul ya, misalnya dari Garut gitu ya, atau dari Bandung. Nah, ini berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Mengapa sih orang-orang yang berasal dari daerah atau wilayah yang sama ini bisa menjadi faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial? Yang pertama, karena biasanya orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sama memiliki perasaan senasib dan perjuangan, kemudian memiliki kebudayaan, kemudian bahasa, kemudian cara berpikir dan semangat kerja yang sama juga, sehingga mudah saling memahami seperti itu. Nah, itu saja mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Maka kita akan lanjutkan bentuk-bentuk kelompok sosial di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.